Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8D akan melakukan wawancara bersama Ibu Yunis tentang kegiatan UKS di sekolah. Melalui wawancara ini kami ingin tahu bagaimana UKS membantu menjaga kesehatan siswa di sekolah kita. Yuk simak bersama. Bu, saya ingin bertanya, Ya, apa saja kegiatan rutin yang bisa dilakukan di UKS sekolah ini, Bu? kegiatan rutin yang dilakukan di UKS biasanya ekstra PMR itu dilakukan setiap hari Jumat, ya toh. Jumat atau Selasa. Tapi kan kadang Jumat aja pas awal-awal ya enggak. Saya pernah ketemu sekali pas awal pembukaan sama siswa baru. Ya, saya tahu. Itu pertama saya tahu. Oh, berarti Selasa. Iya. Nah, terus kegiatan rutin UKS yang selalu menjaga membersihkan UKS sama merawat kalau ada siswa-siswa yang sakit. Kalau dari Bapak Ibu guru sendiri yang menjaga UKS kan ada saya, Bu Kusnul, Bu Tatus, Pak Ari sama Pak Rahmat. Biasanya ada jadwalnya sih gantian. Tapi lebih seringnya yang perempuan, saya, Bu Tatus sama Bu Kusnulnya sendiri. Dan bagaimana prosedur penanganan siswa yang sakit saat berada di sekolah? Nah, prosedur penanganan siswa yang sakit itu tergantung sakitnya apa dulu ya. Sakitnya apa? Jadi kan siswa kan banyak keluhan, ada perutnya sakit, ada yang kepalanya pusing, ada yang badannya memang panas sampai muntah-muntah. Biasanya kalau udah terlanjur sakitnya parah seperti itu kayak panasnya tinggi sama muntah, setelah dikasih obat langsung disuruh pulang. Jadi kita panggil wali murid, suruh menjemput anaknya. Karena kalau takutnya kalau tidur di sekolah terlalu lama malah anaknya tidak bisa beristirahat karena diganggu sama siswa-siswi yang berlalu lalang di depan UKS itu pasti anaknya dipulangkan. Tapi kalau masih dalam keadaan ringan sakitnya kayak cuma sakit perut, dia masih bisa tahan nggak pulang ya cuma tiduran di UKS. Tapi setelah dia agak mendingan kami suruh kembali ke kelasnya. Wawancara ini saya serahkan kepada rekan saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang bertugas tadi sudah saya bilang, saya Bu Yunis, Bu Tatus, Bu Kusnul, Pak Rahmat sama Pak Ari. Jadi giliran ada jadwalnya kami. Tapi lebih seringnya itu saya Bu Kusnul sama Bu Tatus. Tapi kami selain dari guru Bapak Ibu guru juga dibantu anak-anak PMR, biasanya yang kelas 9. Ayo yang kelas 8 ini kurang aktif membantu. Belum ditugaskan. Oh, belum ditugaskan. Ya, berarti nanti kalau kelas 11 baru ditugaskan. Oke. Jadi ya nanti suatu saat berarti tahun depan saya sama. Saya akan memberikan Fasilitas dan perlengkapan kesehatan yang tersedia di rumah. Fasilitas kesehatan, alhamdulillah kalau untuk fasilitas kesehatan itu lumayan lengkap ya, seperti pengukur tinggi badan, terus obat-obatannya kami selalu nyetok ulang jika ada yang habis atau apa itu selalu didata, ada datanya keluar masuk obatnya itu berapa, apa saja yang habis, apa aja itu nanti ditulis kayak gitu loh. Itu tugasnya saya sama PMR ya toh. Nah, terus saya belum selesai sabar ya. Oke, terus kita kerja paling keras saat Senin ya, yang upacara bendera. Nah, itu kerja paling kerasnya di situ sih. Bagaimana kan bersama UKS atau kerja sama kita di Puskesmas itu setiap tahun pasti ada screening kesehatan. Terus rutin setiap tahun. Jadi kalian kelas 7 kemarin dapat, kelas 8 juga dapat tau? Ya, nah, kelas 9 nanti juga ada screening lagi. Setiap tahun itu jadi program antara pemerintah meminta puskesmas yang datang ke sekolah-sekolah. Jadi semuanya banyak. SMP yang lain, SMA, SMK semuanya datang ke UKS itu juga ada. Jadi itu setiap tahun mengecek kesehatan siswa, gimana, apakah pola hidupnya mereka sudah aman, apakah
kesehatannya mereka aman kayak gitulah. Tapi yang lebih ditekankan sekarang ini kan karena kalian makan sama minumnya itu benar-benar hal-hal yang ya salah ya, jajanan itu banyak yang bersaus, gizinya banyak, terus kalian sukanya yang kayak sosisan, junk food kayak Kentucky kayak gitu loh ya. Terus minumnya yang es manis-manis ya toh, terus yang beli es, nah kan dia beli es, nah itu rentannya gimana jadi ginjal kalian sama diabetes. Jadi diharapkan kalian ini kan masih muda ya, jangan sampai kena penyakit di kalian muda gitu loh. Harapannya ya masa depan kalian masih panjang ya, diharapkan kalian sehat. Ojo sampai kalian itu ngerti kata gembol kan ya, gembol apa ya bahasa Indonesia enaknya itu apa ya, jangan sampai kalian menanam penyakit itu dari kalian kecil kayak gitu. Nah harapannya itu diadakan seperti itu supaya mendeteksi agar kalian itu kalau memang kena penyakit langsung bisa ditangani. Oke. Program apa saja yang dilakukan UKS untuk menjaga kesehatan para siswa? Program apa saja? Kami selalu menghimbau ke kalian untuk selalu menjaga lingkungan. Ya enggak? Harap membuang sampah pada tempatnya. Tapi kesadaran kalian, jadi anak itu ya sih buang sampah sembarangan. Loh, juga. Membuang sampah pada tempatnya. Di tempat sampah harus disediain di tengah kelas wis enak sito-sito. Di setiap sudut-sudut ruangan di kantin juga sudah ada. Ayo. Berarti lek makan harus buang sampah di tempatnya. Soalnya apa? Kalau kalian buang sampah sembarangan, plastik itu kan sulit terurai ya. Terus kalau hujan apa musim hujan kayak gini itu bisa jadi genangan air. Terus itu bisa jadi tempat bersarangnya nyamuk. Ya toh, nyamuk kalau ada genangan air pasti menetas yang di situ, nanti mereka berkembang biaknya di situ. Makanya kalau musim hujan kayak gini ya wes gampang kena DB, tipes, kayak gitu ya. Jadi benar-benar membuang sampah sembarangan itu gak baik. Diharapkan ya kalian bisa membuang sampah di tempatnya agar kalian lingkungannya bersih, kalian nyaman, hidupnya ya kalau bisa ya sehat kayak gitu ya. Bagaimana UKS mengedukasi siswa agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat? Kami selalu bekerja sama dengan sekolah agar ya lek ngarani intinya menjaga lingkungan, baik lingkungan sekolah yang luas ini ataupun lingkungan kelas. Jadi kebersihan itu penting. Itu juga kalian harus benar-benar menjaga pola hidup kalian sama pola makan kalian. Kalau dikasih screening kesehatan setahun sekali, tapi kalau dalam hidupnya kalian tetap makan makanan yang gak sehat itu setiap hari, nggak mau makan sayur, makan sayur ya, makan sayur ya mau semua. Kalau bagus. Alhamdulillah kan mau makan sayur. Bagi yang anak-anak yang nggak mau makan sayur itu yang susahnya itu gitu. Karena apa? Sayur itu yang menunjang kalian sehat itu sebenarnya sayur sama air putih. Kalian minum air putihnya banyak nggak? Banyak. Nah, sehari itu harus minimal 800 ml atau 1,5 liter deh salah. Minimal itu sehari itu kalian 1,5 liter, 1.500 ml minimal yang bisa kalian kasih. Oke, kalian udah memenuhi itu belum? Tapi minimal kalau kalian 800 ml itu aja wes nggak apa-apa wes. Itu udah bagus banget kalau kalian mau sehari minum segitu. Karena kalau kalian tubuh kita kekurangan cairan, itu bahayanya di kesehatan kalian. Kita bisa nggak makan sampai 2 hari, tapi kalau kita nggak minum 2 hari, wah selesai dengan N. Intinya kita itu butuh cairan. Air itu benar-benar penting. Air bukan es loh ya, air putih, benar-benar air putih, bukan es campuran manis-manisan atau
juga air? Enggak, karena ada tehnya. Bu, es jeruk kan juga air? Enggak, ada pemanisnya. Bener-bener air putih itu yang harus dilakukan. Jadi pokok intinya IPS selalu minta bantuan ke wali kelas kalian, ke bapak ibu guru setiap hari Senin, benar-benar pengen mengedukasi kalian bahwa hidup sehat itu penting untuk masa depan. Percuma kalau kalian nanti sukses tapi sakit-sakitan, iya nggak? Ya toh, kan nggak enak tuh ya. Makanya jagalah kesehatan mulai dari sekarang. Kalian masih muda, harapannya nanti kalau sukses ya kalian enak gitu loh. Ya sehat, ya sukses. Kan enak. Bagaimana cara UKS dan siswa untuk menjaga kebersihan fisik dan lingkungan sekolah? Cara menumbuhkan kesadaran siswa dengan menempel benar-benar. Banyak nggak sih benar-benar menjaga lingkungan, dia nggak menjaga kesehatan dia juga toh. Terus selain itu juga setiap upacara biasanya selalu menyentil sedikit atau membahas sedikit tentang kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan. Dia nggak setiap hari ya. Bagaimana cara UKS menghadapi atau mengatasi siswa yang kurang peduli terhadap kesehatan? Kok selalu mengingatkan kita sebagai saya sebagai guru, terus juga sebagai ibu yang lain itu kadang selalu mengingatkan di kelas selama pelajaran berlangsung kita selalu mengingatkan. Bagi saya ya, kita sebagai guru PPKN itu bukan hanya pengen kalian punya adab yang baik, tapi benar-benar ingin kalian tuh benar-benar bisa hidup sehat. Apalagi saya juga petugas UKS, jadi setiap pembelajaran karena kalian nggak siap jadi nggak tahu ya. Terus setiap pembelajaran saya selalu mengingatkan ke mereka, apalagi hasil screening kemarin juga saya kasih tahukan ke mereka bahwa mereka apa yang harus mereka hindari, apa yang seharusnya mereka lakukan, saya sosialisasikan. Saya serahkan pada teman saya. Menurut Ibu, apa langkah yang bisa dilakukan agar UKS menjadi lebih aktif dan bermanfaat bagi seluruh warga sekolah? Agar UKS lebih aktif harus bekerja sama dengan PMR juga harus aktif. Sebagai petugas PMR selanjutnya aktif ya, membantu bapak ibu guru jadi dalam menangani siswa. Kalau kita sendirian terus, apalagi saya pernah minggu kapan tuh kita sampai memulangkan itu hampir 11 siswa karena memang di UKS banyak yang sakit. Ada satu kelas itu sampai yang awalnya cuma 5 orang nggak masuk tapi 7 orang pulang, jadi 12 siswa tidak ada di kelas pulang. Ini dari kelas yang nggak masuk itu hampir setengahnya, itu 7D waktu itu. Jadi benar-benar gimana cara kita menangani bapak ibu guru petugas UKS nggak bisa sendiri, nggak bisa, harus benar-benar bantuan dari PMR dan bapak ibu guru yang lain. Kalau kita sendiri nggak bisa. Terima kasih banyak kepada Ibu Yunis atas waktu dan penjelasannya. Dari wawancara ini kami jadi lebih mantap tentang peran UKS dalam menjaga kesehatan di sekolah. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kita semua. Dan satu pesan dari saya mengenai jaga kesehatan ya, kalian masih muda, harapannya apa yang kalian impikan nanti bisa kalian raih, oke? Tapi yang paling utama